Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan investasi pada sektor manufaktur pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SM, MM. Latar belakang: manufaktur menjadi sektor yang paling penting saat ini untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada bulan Januari 2025, Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia menyentuh level 51,9, di mana ini adalah nilai tertinggi sejak Juni 2024. Kinerja yang positif ini menjadi sinyal yang menggembirakan karena menjadi indikasi daya pulih sektor industri semakin membaik. Mengingat sektor manufaktur menjadi kunci penting dan sebagai roda penggerak bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2024, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB tercatat sebesar 18,98%, meningkat dari 18,67% pada tahun sebelumnya dan 18,34% pada tahun 2022. Faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor adalah: satu, investasi sektor manufaktur naik signifikan. Kedua, serapan tenaga kerja meningkat 34,7%. Ketiga, subsektor manufaktur penyumbang investasi terbesar. Empat, hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi. Dukungan pemerintah terhadap sektor manufaktur. Satu, peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Salah satu kebijakan utama pemerintah dalam mendukung industri manufaktur adalah melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Infrastruktur yang memadai seperti kawasan industri, pelabuhan, dan jalan raya sangat penting untuk kelancaran operasi manufaktur dan distribusi barang. Dua, penyedia investasi pajak dan subsidi. Untuk mendorong investasi di sektor manufaktur, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak dan subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi baik domestik maupun asing, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di industri manufaktur. Tiga, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah kunci untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur. Pemerintah berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Pertumbuhan sektor manufaktur tahun 2024 hingga 2025 terlihat mengalami kenaikan seperti yang tertera pada gambar. Beberapa investor yang berinvestasi di sektor manufaktur seperti nama investor asing Hitachi asal negara Jepang, Omron dari Jepang, Toyota dari Jepang, Ericsson dari Swedia, Samsung dari Korea Selatan, LG dari Korea Selatan, Shell dari Belanda, ExxonMobil Amerika Serikat, Chevron dari Amerika Serikat. Dampak positif investasi sektor manufaktur di Indonesia. Satu, transfer ilmu pengetahuan. Salah satu harapan pemerintah dengan adanya investasi asing adalah investor asing dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dan contoh etos kerja yang mereka miliki sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat. Kedua, lapangan kerja yang lebih luas. Negara dan masyarakat perlu menampung jumlah penduduk usia kerja ini dengan membuka lapangan pekerjaan
Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk hal ini adalah dengan membuka keran investasi asing. Ketiga, peningkatan pendapatan negara dan daerah. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Pajak bisa diperoleh dari berbagai sumber termasuk pajak pendapatan atau PPh untuk perusahaan asing, peraturan pembayaran pajak untuk wajib pajak luar negeri atau badan usaha ataupun individu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, konsumsi individu karena banyak tenaga kerja terserap, nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Dampak negatif investasi asing sektor manufaktur di Indonesia. Satu, ketergantungan ekonomi negara lain. Seperti yang tertulis di atas, investasi asing adalah investasi yang berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, besar kecilnya investasi asing sangat tergantung dengan kondisi ekonomi negara asal dan hubungan negara asal tersebut dengan Indonesia. Dua, melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meskipun investasi asing dapat meningkatkan devisa, investasi asing juga dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini karena adanya kewajiban perusahaan untuk mengirimkan dividen ke negara asal. Tiga, eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan. Sebenarnya setiap perusahaan asing yang berdiri di Indonesia harus tunduk terhadap peraturan-peraturan di negeri ini. Hanya saja banyak ahli menilai bahwa terdapat ketimpang kekuasaan antara pemerintah negara berkembang dan pemerintah negara maju asal perusahaan asing tersebut. Jadi pemerintah negara berkembang cenderung lemah dan menerapkan hukum-hukum seperti ini. Tantangan investasi sektor manufaktur. Satu, tantangan infrastruktur. Kedua, kurangnya ketersediaan tenaga kerja terampil. Tiga, teknologi dan transformasi digital. Empat, regulasi dan kebijakan dan yang kompleks. Lima, persaingan global dan tekanan ekspor. Enam, keberlanjutan dan tekanan lingkungan. Peluang investasi sektor manufaktur. Satu, permintaan pasar tinggi. Dua, permintaan ekspor besar. Tiga, margin keuntungan yang baik. Empat, pertumbuhan pasar domestik yang berkelanjutan. Lima, potensi pengembangan produk bernilai tambah. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.